Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya sudah beberapa lama ini absen membahas tentang Bang Haji Rhoma Irama ya, dengan kegiatan barunya yaitu menjadi wali bagi pengikut Mukimad itu. Nah, yang mana saya sudah menjelaskan di dalam beberapa kesempatan bahwa bagi orang yang memang memperhatikan isu-isu yang besar di negara ini, itu pasti akan melihat persambungan antara permasalahannya Mukimad, kemudian Bu'ofa UGM, kemudian ijazah palsu, kemudian gestur-gestur tidak menyenangkan dari anggota DPR, kemudian yang sekarang lagi hangat-hangatnya yaitu kerusuhan ya. Ini akan melihat satu pola yang utuh. Itu seperti kepingan-kepingan puzzle. Kemudian kita melihat semua ini secara holistik dari atas. Itu kita akan mulai nampak gambaran besarnya begitu. Memang masih ada kemungkinan yang lain, cuman gambaran besarnya sudah terlihat. Nah, salah satu penyakit dari Bang Haji Rhoma Irama ini ya, kasihan sekali dia itu tidak sadar dirinya bodoh. Nah, sehingga terus-terusan mengungkapkan kebodohannya, yang mana orang-orang yang sama-sama bodohnya itu tidak merasa dia dibodohi, dan Rhoma Irama pun tidak merasa dia itu dibodohi. Yang mana itu salah satunya berasal dari penyakit terlalu mencintai diri sendiri ya, yang saya lihat itu dari Rhoma Irama. Jadi dia itu tidak pernah merasa cukup dengan spotlight yang tercurah kepadanya begitu, senantiasa mencari lebih, dan itu bisa dilihat dari track recordnya. Malah berusaha pengen jadi orang nomor 1 di Indonesia kan, pernah berusaha jadi presiden, cuma itu udah nggak bisa lah sekarang ya, sama kayak Amin Rais itu udah nggak bisa secara adatan, yang mana pada akhirnya dia menjadi presiden PWILS. Kemudian di dalam hal ini ya ada yang sangat menyayangkan, dan itu menjadi dalalah juga akan penyakit mental yang diderita oleh Bang Haji Rhoma Irama ini, yaitu tatkala negara sedang dalam keadaan genting-gentingnya, tatkala negara dalam keadaan chaos. 2 hari yang lalu ini ya, lagi chaos-chaosnya, lagi puncak-puncaknya, Rhoma Irama ini malah sibuk mengklarifikasi dirinya atas tuduhan, termasuk diantaranya itu dari UI Watch, bahwa Rhoma Irama ini adalah PKI begitu ya. Nah, sebetulnya kita juga tidak mengatakan bahwa Rhoma Irama ini PKI dalam pengertian memiliki afiliasi politik terhadap PKI, tidak. Tetapi Rhoma Irama ini tidak sadar dirinya itu sedang ditunggangi oleh PKI, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Taufik Bahaudin itu ya. Nah, kemudian mungkin telinganya agak panas, kemudian di dalam podcastnya yang dengan 1 juta lebih subscribers itu, yang bersangkutan ini mengklarifikasi dirinya, yang mana ini videonya lama sekali, yang di bagian awalnya dia itu mengatakan bahwa dia dan keluarganya itu adalah orang-orang yang sangat anti PKI. Nah, saya percaya dengan hal itu, malah saya percaya sekali bahwa Rhoma Irama ini di dalam dirinya anti PKI, tetapi dia itu tidak sadar dia itu sedang ditunggangi oleh PKI. Nah, kita mendoakan mudah-mudahan orang tua beliau itu yang sudah berjuang melawan PKI zaman dulu ya, bukan PKI gaya baru tetapi PKI gaya lama, itu mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di kuburnya dan ditempatkan beserta orang-orang yang soleh. Nah, seharusnya Rhoma Irama pun memiliki memiliki perjuangan yang sama, bukan malah bergabung ke PWILS, itu karena kebodohan yang bersangkutan. Dan kita akan melihat kebodohan itu dan kenarsisannya Rhoma Irama. Jadi bagian awalnya karena itu berbicara ngobrolin sejarahnya, yang mana itu ya penting ya nggak penting juga. Itu sudah saya utarakan tadi. Untuk yang mau melihat aslinya silahkan lihat aslinya. Ini kita akan melihat yang ini nih, upaya dia membersihkan dirinya ya, yang mana kita juga sebetulnya tidak menuding Rhoma Irama ini berafiliasi dengan PKI atau memiliki ideologi PKI. Yang kita mau sampaikan itu, Rhoma Irama ini dia tidak sadar bahwa dirinya ditunggangi oleh orang-orang yang sekarang itu ya gayanya gaya PKI, makanya disebut PKI gaya baru tuh, atau komunis gaya baru oleh siapa, Pak Bahaudin itu. Kita simak saja langsung ya. Ini setelah, nah ini terpaksa saya ceritakan karena ada label gede banget, Rhoma Irama PKI gaya baru. Nah itu yang mesti ceritain dah, terpaksa ya. Nah ini 2 cerita. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, di samping PKI apa nih bilang, itu pokoknya yang Kiai Haji Imaduddin
dan teman-teman, termasuk Rhoma Irama, apa dibilang? Dajjal. Apa itu? Oke, betul itu ya. Nanti Dajjal ini ada beberapa penjelasannya. Kita simak dulu saja yang mau dijelasin sama si Oma ini. Dajjal itu bahasa Arabnya dajjala, artinya menutupi kebenaran. Dajjal itu artinya pemalsu. Masih itu al-masih palsu, juru selamat palsu. Oke, sampai sini dulu. Ini sudah menunjukkan kebodohannya. Dajjala itu pembohong ya. Itu bisalah kita sebutkan pemalsu. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah juru selamat palsu. Nah itu salah. Ini mah memakai terminologinya Kristen. Jadi Al-Masih itu kalau kita ambil dari bahasa Ibrani, maka itu artinya adalah orang yang banyak sekali berjalan. Dan itu adalah julukan bagi Nabi Isa. Makanya pakai alif lam. Alif lamnya lil ahdi itu ya. Al-Mu'arrab, dia itu perkara yang sudah diarabkan. Jadi bukan dari bahasa Arab asli. Atau dia itu dari bahasa Arab tapi dia di dalam bahasa Arab sudah jarang dipakai, kemudian dipakai di dalam bahasa Ibrani, kemudian dipakai kepada julukan kepada Nabi Isa. Atau kalau mau dari bahasa Arabnya langsung itu ada masaha. Masaha itu apa? Mengusap begitu. Nah, mengusap ini juga dia kemudian dipakai menjadi bahasa Ibrani karena memang ini kan tiga bahasa dari satu rumpun begitu ya, bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani, kemudian bahasa Suryani. Itu tiga bahasa tuh dari satu rumpun, rumpunnya sama. Nah, dari masaha ini adalah mengusap. Nah, karena Nabi Isa itu beliau suka mengusap orang untuk menyembuhkan, ada yang buta kemudian diusap sembuh, kemudian ada orang yang lepra diusap sembuh. Maka disebutlah Al-Masih, orang yang sangat banyak sekali mengusapnya. Begitu, itu julukan kepada Nabi Isa. Lah kemudian kok malah dijadikan juru selamat. Nah itu mah istilahnya Kristen. Ini sudah bodoh di sini. Udah berarti dari sini juga sudah bisa dikatakan bahwa Dajjal itu ya Rhoma Irama ya Dajjal betul. Bukan dilihat dari segi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar nanti sebuah syahsun, sebuah individu yang mana individu itu bernama Dajjal, bukan. Tetapi secara konsep, secara ideologi ya Dajjal ini Rhoma Irama. Dari sini sudah ketahuan kok banyak sekali kebodohan Roma ini. Ya dia tuh nggak ngerti apa yang diomongin. Maka itu pemalsu kan akhirnya. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu orangnya pendek, rambutnya keriting, mata kanannya picak, di jidatnya ada tulisan kafir. Jadi orangnya pendek, rambutnya keriting, matanya picak, di jidatnya tulisan kafir. Maksudnya kenapa ada tulisan kafir di jidat? Maksudnya pikirannya itu loh, otaknya itu dengan kekafiran. Enggak, itu kalau syahsun, kalau Dajjal yang syahsun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang individu, memang benar begitu adanya. Dan kafaro di situ itu akan dilihat oleh orang yang baik bisa membaca atau yang tidak bisa membaca selama dia itu mukmin. Kalau dia tidak mukmin, dia tidak akan bisa membaca hal itu. Ya, itu syahsun. Syahsun itu apa? Individu. Nah, jadi ada Dajjal sebagai individu, ada Dajjal yang itu sebagai ideologi. Dajjal yang sebagai ideologi itu ya orang-orang bodoh yang berbicara bukan pada tempatnya, orang-orang bodoh yang berbicara bukan pada ekspertisnya. Makanya disebutnya itu nanti apa? Dalam istilahnya para ulama itu Dujail begitu ya. Jadi Dajjal ditasghir jadi Dujail, jadi Dajjal kecil, orang-orang yang menjadi tentara-tentara Dajjal ini. Nah itu udah ada dari dulu, itu sudah ada, termasuk diantaranya si Imad dan termasuk diantaranya juga si Rhoma Irama ini, karena itu orang-orang bodoh dengan pengingkaran. Nah Dajjal itu menurut hadis Rasulullah itu adalah seorang pembohong, pendusta. Kerjanya apa? Membuat fitnah dan menyesatkan umat. Ini ciri Dajjal ini. Pengikutnya banyak. Nah, dia membuat fitnah, menyesatkan umat. Nah, sekarang kita lihat apakah benar Ki Haji Imaduddin pembuat fitnah, menyesatkan umat, kita lihat mengadu domba, dan kiai lainnya Gus Abbas segala macam. Sama semua. Nah, makanya ketika kita menuduh orang harus dicek dulu benar apa tidak nih kriteria orang yang kita tuduh ini. Oke, kita lihat dulu si Imad dia itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu cirinya kalau dia ditantang untuk berdebat dia tidak akan mundur, terutama tentang keahlussunnahan wal Jamaahnya begitu. Dan itu adalah sikapnya siapa itu bukan Hasyim Asy'ari ya, Imam Asy'ari. Itu adalah sikapnya Imam Asy'ari, sikapnya Imam Al-Maturidi, dan sikap murid-muridnya yang malah dulu yang takut untuk berdebat dengan beliau-beliau ini adalah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Itu takut, nggak mau mereka itu berdebat dengan Imam Asy'ari ini, Abul Hasan ya, nggak mau berdebat. Kenapa? Karena mereka itu memiliki hujah yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah. Yang Al-Kaburi dari dulu itu pihak-pihak yang salah, yang lemah. Maturidi siapa? Mu'tazilah begitu ya, Jabariyah, sampai Habib Ali itu mengatakan ada yang namanya ibu-ibu Asy'ariyah ya. Ibu-ibu Asy'ariyah itu adalah kelompok ibu-ibu yang sudah ditatar dulu dari awal oleh Imam Asy'ari begitu, sudah digembleng.
supaya masuk ke pengajian-pengajian Mu'tazilah, supaya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sama Imam Asy'ari, yang mana Mu'tazilah pasti tidak akan bisa menjawab begitu. Itu sudah dari dulu seperti itu. Lah sekarang siapa yang kabur-kabur itu nggak mau berdebat? Saya menantang siapapun dari kalangan PWLS itu ya, termasuk di dalamnya si Imadnya sekalian, untuk menjelaskan ke ahlu sunahan wal jamaahnya begitu, ke aswajaannya lah, supaya singkat kita ngomongnya begitu ya. Nggak pernah ada muncul kok. Dari subscriber saya 8.000 sekarang udah 50.000 dengan alhamdulillah dengan views yang sudah melebihi subscribernya yang ratusan ribu itu kalau secara viewsnya. Ini nggak ada tanggapan sama sekali dari si Imad laknatullah alaih dan kawan-kawannya, itu nggak ada. Ya mana mereka itu bikin organisasi namanya PWLS dengan ada ART, ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian tatkala dipinta tanggung jawab atas apa yang mereka klaim, mereka tidak mau mengeluarkan. Ya, dan mereka itu tukang tipu begitu, mengatasnamakan syariat untuk perkara yang tidak syar'i. Ijma dia tentang, perkataan para ulama yang lebih alim daripada mereka dia tentang, perkataan orang-orang yang mukasyifun mereka juga ditentang. Kemudian apalagi yang ditentang itu ya? Iya, ijma ditentang. Kemudian yang salah satu yang krusial ini apa ya? Perkataan orang-orang yang bukan dari golongan mukmin yang tidak tahu terhadap syariat itu diambil kemudian dipakai untuk mengugurkan nasabnya Ba'alwi. Dan satu lagi juga yaitu kesalahan di dalam membaca teks-teks sufistik yang terkhusus dituliskan oleh Bani Ba'alwi. Ini kebodohan luar biasa. Cuman si Imadnya ya bodoh begitu ya, atau dia itu membodohi. Cuman si Roma Iramanya ini lebih bodoh lagi. Dia tidak punya akses secara langsung terhadap teks-teks yang dijadikan fitnahan oleh golongannya si Imad laknatullah alaih ini. Ini Roma Irama itu masya Allah, saya tuh kasihan sebetulnya. Harus diperiksa dulu. Ciri-cirinya apa nih Dajjal? Kayak tadi tuh ciri PKI apa? Dicek dulu. Setelah yakin baru Dajjal. Nah, itu ada di Roma semua tuh. Bodoh ada di dia, seneng ngomong bukan pada tempatnya ada di dia nggak ngerti perkara yang diomongkan itu ada di dia. Kemudian dia itu berkata-kata tidak sesuai dengan kenyataan itu ada di dia. Juga itu ada di si Imad, juga ada di si Abbas Buntet. Itu ada. Ya, kemarin yang saya katakan Buntet pesantren itu sampai mengangkat si Listio Sigit itu menjadi kiai haji. Kan ada tuh di situ. Ya, itu ciri-ciri Dajjal itu ada semua. Makanya kita bilang minimalnya itu Dujjal, bukan Dajjal secara syahsun, individu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan keluar, bukan Dajjal yang itu. Enggak, harus jalan kembali kepadanya. Gitu. Oke, Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas Buntet misalnya ya. Kiai Haji Kiai Haji Anawi, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Satu. Marzuki Mustamar apalagi. Apakah mereka memfitnah? Iya. Fitnah artinya menunjuk seseorang yang sebaliknya. Orang baik dibilang orang jahat, dibilang ya pokoknya menuduh orang yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya. Nah, itu juga sudah kebodohan. Ya, fitan itu ujian. Ya, fitan itu bukan menuduh orang sebaliknya. Lah inilah amwal, harta itu fitnah. Kemudian aulad, anak-anak itu juga fitnah. Fitnah itu ujian, bisa bentuknya itu berupa harta, bisa berupa kenikmatan, bahkan bisa berupa ilmu. Naudzubillah min dzalik itu ya, difitnah oleh ilmu itu. Fitnah itu demikian, itu adalah ujian. Dalam pengertian ujian itu adalah sesuatu yang mana engkau memiliki persimpangan di dalamnya untuk memilih yang benar dan yang salah. Nah, bukan fitnah apa kalau ini bahasanya ya? Menuduh orang lain begitu ya, menuduh orang lain bukan pada sesuatu yang ada pada dirinya. Itu mah ya itu bukan fitnah namanya ya. Apa itu namanya ya? Secara syariat itu. Nah, tolong tuliskanlah istilah syar'inya itu ya, menyebutkan orang lain yang bukan ada pada dirinya itu. Ya, fitnah khususan mungkin bisa juga ya, bisa juga fitnah secara khusus. Cuman fitnah itu secara umum dia bahasanya adalah ujian, cobaan, yang mana makanya ada Kitabul Fitan kan di dalam Sahih Bukhari itu. Nah, Kitabul Fitan itu membicarakan tentang keadaan para sahabat, yang mana para sahabat itu pada akhirnya terbagi menjadi 3 grup ya. Grup pertama yang yang condong kepada Sidna Ali, grup yang kedua yang condong kepada Sidna Muawiyah, grup ketiga yang tawakuf itu. Kenapa gara-garanya? Ya fitnah besar ini. Begitu. Nah, fitnah itu di situ adanya Roma Irama. Ya ngaji dulu, belajar dulu supaya paham apa yang kamu bicarakan begitu. Kita lihat
tesis Kiai Medudin dan banyak ulama bersamanya yang seirama. Oke, sebentar ya. Kalau itu tadi fitnah apa bohong itu kadzib. Ya, itu kadzib, itu bohong. Jadi kalau misalkan kita menuduh orang lain yang tidak ada sesuatu itu pada dirinya, itu namanya kadzib, tuh bohong tuh. Misalkan ya saya mengatakan bahwa Zaid itu berzinah padahal dia itu tidak berzinah. Nah, itu namanya apa? Kadzib, bohong. Nah, kadzib itu nanti misalkan kalau ditambahkan dengan sumpah namanya jadi apa? Jadi sumpah palsu. Ya, jadi persaksian palsu begitu. Jadinya ke sana. Ini harus paham betul ya di dalam syariat ini. Bahasa-bahasa syariat itu dekat-dekat. Apakah tesis ini fitnah? By data. Dan data itu bisa dilihat oleh seluruh manusia di dunia. Bukan fitnah. Tapi fakta sejarah, fakta ilmu nasab, fakta ilmiah. Kemudian Dr. Sugeng. Beda, Sugeng lagi. Apakah melakukan fitnah? Mbak Alawi itu sebetulnya abang grupnya J1 sama Nabi, tapi di fitnah. Bukan, dia apa lagi kan nggak begitu. Oke, coba lihat ya, ini ngobrolin datanya dari mana ya? Duh, kok ini diulang-ulang nggak masuk sama kepalanya si Oma ini. Misalkan tadi yang mengatakan bahwa habaib itu adalah hablogrup J1. Apakah itu semua habaib? Apakah itu istiqra taham atau tidak? Dan siapa habaib yang disebutkan itu? Sampelnya berapa? Kemudian kalau misalkan J1 itu bukan habaib tadi ya, apa Rasulullah SAW katanya itu J1. J1 itu dari mana sampelnya? Itu kan dari orang-orang yang mengaku dzurriyyahnya Rasulullah SAW, kemudian dikumpulkan, kemudian diambil yang paling besar di situ, itu namanya istiqra ghair tam. Yang mana ini juga secara keilmuan kalau kita runut ke atas tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai, itu pun kata ahli DR-nya sendiri. Jadi yang by data itu yang mana? Data itu dia berhenti di situ. Nanti kesananya semua itu adalah pengambilan kesimpulan. Kalau misalkan kita menyebutkan ya ini data nih. Kita mengumpulkan 10 Ba'alwi, kemudian dikumpulkan yang 8 misalkan G, yang 2 misalkan kita sebutkan apa? J ya, misalkan gitu. J1 atau J2 lah, terserah itu. Nah, ini nanti itu datanya berhenti di situ. Kemudian nanti apabila misalkan menyebutkan ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sudah menunjukkan kepada kesimpulan. Dan kesimpulan itu dia tidak qot'i, itu yang harus difahami. Malah kalau kita mau yang qot'i, bukan dari situ datanya. Datanya itu dari perkataan para ulama, yang mana para ulama ini perkataannya itu banyak sekali mengindikasikan kepada ijma'. Kenapa? Salah satunya itu karena mereka itu bukan hanya para ulama yang memiliki kapasitas di dalam keajegan di dalam berpikir, tetapi mereka juga adalah para ulama yang memiliki kasyaf, hatinya bersih, yang bisa melihat sesuatu itu sesuai dengan kenyataan tanpa istidlal. Itu harus dilihat, itu juga data juga. Ya, lalu data, ya memang itu bukan data begitu. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa siapa Ba'alwi ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu memangnya bukan data. Kemudian keturunan catatan yang secara rapi ada di Rabitatul Alawiyah, memang itu bukan data tuh, itu data juga. Usul fikih itu memangnya itu bukan data metodologi bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari data-data yang ada, itu juga data juga. Nah, Roma Irami ini nggak tahu mana data mana kesimpulan begitu. Kemudian apakah data ini menunjukkan kepada kesimpulan itu qot'i 100% atau tidak? Bodohnya luar biasa Roma Irami ini. Jadi saya suka kesel ya kalau membahas tentang nasab ini udah lebih kesel daripada bahas tentang Jokowi. Kenapa? Karena orang-orangnya bodohnya luar biasa ini, kayak si Roma Irama ini. PD-nya juga ampun. Apakah ini fitnah? Fitnah jelas itu. Yang mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini bukan orang Yaman. Kalau orang Yaman asli itu, Masya Allah, orang Yaman asli ini yang didoakan Nabi. Nabi bangga dengan Yaman. Nabi mendoakan Yaman. Dan ciri orang Yaman itu kita tahu. Orangnya kecil, posturnya itu umumnya warna kulitnya agak gelap. Itu ada yang namanya bin Haris, ada Balwael, ada Al-Katiri, ada namanya lagi Bawazir, orang Yaman asli. Maka Nabi memuji Yaman. Allahumma barik lana fi Yaman. Nanti di telaga Nabi pada padang mahsyar orang Yaman yang untuk meminum telaga. Orang Yaman. Nah, Ba'alawi ini imigran, muhajir, orang yang hijrah dari Kaukasus ke Yaman. Apakah ini fitnah? Bukan. Ini sejarah. Katanya nggak ada hijrah, kemudian ada hijrah. Yang faktanya juga ya itu fakta yang mana? Itu fakta seseorang berbuat menulis seperti itu atau fakta kenyataannya seperti itu. Itu dua hal yang berbeda Bapak Roma ya. Jadi fakta itu ada begini, ada fakta sejarah. Fakta sejarah itu adalah apa yang terjadi, bukan tulisan. Kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk mendokumentasikan fakta sejarah itu. Nah, yang mendokumentasikan fakta sejarah itu dia bisa melihat dari berbagai macam segi, bisa melihat dari berbagai macam sisi, bisa
presisi bisa tidak. Itu yang harus dilihat. Dan kalau misalkan ini memang adalah permasalahan tentang ilmiah, bicarakanlah dalam ranah ilmiah. Bicarakan juga oleh orang-orang yang memang betul-betul paham dalam masalah ranah ilmiah ini. Yang mana bagaimana bisa dikatakan bahwa apa yang dituliskan oleh si Imad laknatullah alaih itu adalah sebuah sebuah perkara yang ilmiah. Tatkala dia diminta mempertanggungjawabkan apa yang dia sebut sebagai ilmiah, dia tidak pernah mau untuk menunjukkannya. Kebodohan lagi. Sejarah. Makanya teman-teman saya orang Yaman tuh ngomong, Bang Haji dan bilang bahwa Yaman dong, gua orang Yaman asli nih. Mbak Alwi bukan Yaman tuh. Dia tuh pendatang, imigran. Ini bukan fitnah. Nah jadi kalau coba dari teman satu orang, teman yang mana, teman yang ngasih kamu influence apa? Dajjal itu memfitnah, kemudian menyesatkan umat dari jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Mengajarkan kemusyrikan, mengajarkan khurafat yang bertentangan dengan syariat dan akidah. Ini pekerjaan Dajjal ya. Jadi ketika mau nuduh orang, periksa dulu, betul nggak nih Dajjal? Enggak, nanti vonisnya dikembalikan kepada kita. Itu yang bila kamu di dekatku hati rasa rindu, hati rasa syahdu, bila kamu tak di sisiku hati rasa rindu. Itu disuruh sama siapa tuh? Sama Ani kan? Kamu bikin lirik itu, bukan sama Allah itu. Yang mengajarkan kemusyrikan itu siapa? Kalau kita mau lihat dari segi itu begitu ya. Ya musyrik kata sufi lah minimalnya. Macam-macam aja Rhoma Irama ini. Lihat lirik-lirik lagunya itu. Ya orang-orang nggak tahu, nggak punya akidah, itu nyanyiin lirik-lirik lagunya Rhoma Irama itu juga bisa masuk ke dalam kemusyrikan. Tolol kok, kebangetan. Oke. Nah, yang selanjutnya saya ingin cerita, sebenarnya ada satu ungkapan ramai juga nih terakhir, yang terpaksa harus saya sikapi juga. Rupanya sekarang teman-teman kita dari Balawi ini cari kambing hitam, pendukung-pendukung beliau ini. Ada satu tokoh umat berkata di media, yang namanya penjajah itu bukan Balawi, penjajah itu Cina. Coba lihat yang menguasai emas siapa? Cina, bukan Balawi. Yang menguasai sawit siapa? Cina, bukan Balawi. Yang menguasai nikel siapa? Cina, bukan Balawi. Yang bikin pagar laut siapa? Cina, bukan Balawi. Jadi penjajah itu Cina, bukan Balawi. Oke, penjajah itu formatnya beda-beda. Ada yang militeristik, invasi militer dengan bersenjata. Misalnya bagaimana orang Eropa menjajah India di Amerika, dengan persenjataan. Bagaimana Belanda menjajah Indonesia dengan persenjataan militeristik, menguasai teritorial. Ada juga yang menjajah secara ekonomi. Apa itu penjajah? Penjajah adalah orang, kelompok yang ingin menguasai satu negara yang bukan miliknya, yang bukan negaranya. Penjajahan sama dengan perbudakan. Makanya dalam Undang Dasar kita, preambulnya itu mengatakan penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, selama ini termasuk saya sering mengatakan bahwa ada indikasi yang kuat teman kita Balawi ini ingin menjajah Indonesia secara sistematis, terstruktur, masif. Indikasinya udah jelas banget, dari kuburan-kuburan palsu, pembelokan sejarah Wali Songo, pembelokan sejarah bangsa, penghabiban pahlawan nasional, dan akhirnya mereka dengan jelas mengatakan Jawa bintu Tarim, Jawa itu anak perempuan Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Luar biasa. Inilah yang penjajahan spiritual, perbudakan spiritual. Oke, sampai ada seorang muslim mengatakan begini, daripada dijajah Cina, lebih baik kita dijajah Balawi. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu misinya menghapus penjajahan. Penjajahan adalah perbudakan. Coba lihat kafarah, misalnya kita melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, sanksinya apa coba? Yang pertama, membebaskan budak. Kalau nggak kuat membebaskan budak, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa juga memberi makan 60 orang miskin. Jadi yang pertama kafarah itu membebaskan budak. Rasulullah datang bukan memperbudak bangsa Arab, tapi membebaskan bangsa Arab dari perbudakan. Ini orang yang ngaji fikih udah ketawa-ketawa ngomong si Rhoma Irama itu. Jadi begini ya, perbudakan itu adalah sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Kemudian Islam itu mengakomodir itu, dan itu harus diakomodir karena itu urusannya dengan hakul adami. Karena yang namanya hamba sahaya itu lebih dekat kepada
barang daripada kepada manusia. Itu adalah pandangan dari syariat begitu. Nah, kemudian dikatakan penjajahan sama dengan perbudakan. Nah, itu mah udah kayak Sri Mulyani kemarin yang ngomong jajah pajak ya, pajak itu sama dengan zakat. Itu kebodohan. Orang-orang kayak gini bodohnya keterlaluan. Dari mana kita harus memulai ini ya? Jadi begini nih. Dari mana narasi bahwa Mbak Alwi itu ingin menjajah? Itu kan narasi keluar dari si Imad tuh. Dari si Imad. Dulu apakah pernah ada Mbak Alwi itu yang dekat dengan Belanda ya? Pernah ada. Cuman kan Belanda saat itu dalam pengertian bahwa dia itu memang sistem yang ada di Indonesia. Lah Indonesianya belum bangkit kok. Belum ada. Indonesianya belum ada ya. Dia gimana mau disebut antek, dan itu saya sudah bahas di dalam video yang tersendiri ya, mengenai siapa Habib bin Yahya itu ya. Penjajah itu kalau misalkan kita mau lihat kepada apa yang dikatakan sama si Imad, itu kan ingin menguasai Indonesia. Sebagaimana tadi yang dikatakan sama si Rhoma Irama inilah. Dan itu dinisbahkan kepada Mbak Alwi begitu. Seluruhnya, kalau tidak mayoritasnya. Ini apakah saya harus menjelaskan atau ini sudah kelihatan bodohnya sedari awal begitu ya? Coba tanyakan, atau kamu punya teman-teman yang mana Mbak Alwi itu, Mbak Alwi, coba tanyakan. Mana yang mereka itu ingin menguasai Indonesia? Yang mana di dalam kenyataannya nih, wakinya, tambang-tambang itu dikuasainya oleh siapa? Tanah-tanah itu dikuasainya oleh siapa? Itu wakinya. Kan tadi kamu ngomongnya by data, katanya data. Sekarang gimana datanya? Yang punya tambang itu, kemudian yang memiliki kebun-kebun sawit yang luas itu, perusahaan-perusahaan yang mengeruk kekayaan negara Indonesia, itu dari mana asalnya? Saya nggak mau nyebutin China, Amerika, apapun lah itu ya. Yang jelas bukan Mbak Alwi. Itu yang jelas itu. Makanya ini ya tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan karena ini udah mau habis begitu ya. Selain kasihan begitu. Dan meminjam kata-kata Rhoma Irama, ada kata-kata yang lebih tepat lagi sepertinya. Yaitu apa? Terlalu Bang Haji, terlalu. Itu terlalu sekali. Bagaimana cara pembacaannya ini Rhoma Irama ini, Masya Allah. Pada akhirnya ya, orang yang sedari awal memang tidak memiliki pola pikir yang benar, kemudian tidak ingin mencapai kebenaran, kemudian dia tidak memiliki pola pikir yang bagus, tidak memiliki pola pikir syariat dan lain sebagainya, yaitu akan terjerumus ke dalam permasalahan fitnah yang ini. Yang mana cukuplah untuk kita itu ya melihat perkara dari ketidakkompetenan Rhoma Irama dan orang-orang yang sebangsa dengannya, yang sejenis dengannya di dalam permasalahan agama, kemudian memaksakan diri untuk memberikan influence, untuk memberikan pengaruh di dalam permasalahan agama. Dan ini adalah penyakit ya, saya lihat ini sudah penyakit akut, yang mana kalau bukan khorikul adat ini sudah tidak bisa disembuhkan. Makin sini malah makin akut, makin bego Rhoma Irama ini, makin sini tuh makin melihatkan kebegoannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari kebegoan semisal Rhoma Irama dan lebih parah darinya, dan kita doakan mudah-mudahan beliau ini segera disembuhkan dari penyakit sok taunya itu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmatan wa firahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.